Tapi Tuhan tahu, Tuhan tetap bela, saudara. Padahal disebutkan tadi bahwa Yakub yang dianggap mencuri karena pulang gak pamit, saudara. Tapi Tuhan kita tetap bela dia. Inilah kasih karunia Tuhan, saudara. Tapi berbahagialah kita, diberkatilah kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia tidak capek-capek untuk meyakinkan kita, saudara. Diterangi hatinya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Jadi sebelum keluar, matahari terbenam. Sebelum masuk lagi setelah 20 tahun, matahari terbit. Kenapa? Kenapa, saudara? Kok repot-repot Alkitab cari matahari terbenam, matahari terbit? Saudara sudah kenal Yesus, saudara sudah lihat dia, saudara miliki Yesus, saudara sudah punya semuanya. Semuanya, everything you have. Saudara. Itulah power dari saudara bertemu dengan dia face to face. Muka demi muka. Shalom saudara. Happy Independence Day untuk Indonesia. Kita percaya bahwa di mana kita ditempatkan, yaitu di bangsa Indonesia, Tuhan punya rencana yang besar untuk negara ini, saudara. Dan kita terus berdoa untuk Indonesia supaya yang terbaik yang terjadi, supaya bangsa ini akan melihat kemuliaan Tuhan setiap hari. Saudara, senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa apa yang saya ceritakan minggu lalu ini sebenarnya ada sambungannya, saudara ya. Kalau saudara belum dengar message saya yang minggu lalu, apa yang saya sharingkan minggu lalu, mungkin saudara bisa ambil waktu untuk lihat di YouTube apa yang sampaikan minggu lalu, karena ada hubungannya dengan yang minggu ini, saudara. Jadi singkat cerita, kalau saya summary apa yang terjadi minggu lalu adalah bagaimana Tuhan berkarya di awal dari cerita dari kisah Yakub ini, saudara. Jadi bagaimana dia mengambil hak kesulungan, menipu Esau dengan supaya dia menyerahkan hak kesulungannya, lalu dia menipu Ishak supaya akhirnya Ishak memberkati dia dengan berkat Esau. Jadi apa yang Yakub lakukan di masa awal-awal dari hidupnya ini, saudara, sehingga akhirnya ia sampai dilarikan dalam tanda kutip ke Padan Aram, ke rumah asal Ribka, dan waktu itu saudara-saudaranya Abraham juga ada di situ, karena Esau mau membunuh dia. Dan dalam kesendiriannya, dalam perjalanan itu, kan sudah saya ceritakan minggu lalu bahwa Esau adalah orang yang biasa di padang, tetapi Yakub adalah orang yang biasa di rumah. Jadi untuk seorang Yakub keluar dari rumah sampai harus mengembara seorang diri, tidak membawa apa-apa, saudara. Itu keluar dari zona nyamannya dia, benar-benar tempat yang tidak nyaman buat Yakub, karena dia nggak biasa keluar rumah, saudara. Dan akhirnya di tengah perjalanan Tuhan beracara dengan dia, sampailah dia di suatu tempat dan di situ dia tidur, lalu Tuhan memberikan mimpi. Dalam mimpi itu ada tangga dari bumi ke surga dan malaikat naik turun di situ. Lalu Tuhan sendiri mengkonfirmasi, Tuhan sendiri menguatkan janjinya untuk Yakub dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar minggu lalu bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita di Yohanes pasal 1 mengartikan bahwa tangga itu adalah dia. Tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi jembatan antara surga dan bumi melalui karya salibnya. Jadi Yesus sendiri yang mengartikan, ya pasti betul, saudara ya. Dan hari ini saya ingin lanjutkan cerita dari hidup Yakub. Saya percaya kita semua akan diberkati, kita akan melihat Kristus di situ. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu baik, saudara. Dan setelah dari tempat yang bernama Betel itu, di mana dia melihat tangga dari surga ke bumi, sampailah Yakub di Padan Aram, di suatu kota yang bernama Haran. Disitulah kakaknya Ribka yang laki-laki, namanya Laban, yaitu uncle atau pamannya dari Yakub ini tinggal.
Dan dia bertemu dengan Rahel. Diceritakan di Alkitab bagaimana Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Sehingga dia rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel supaya bisa menikahinya. Tapi pamannya ini justru menipu dia. Malah yang diberikan dahulu adalah Lea. Dengan alasan bahwa di tempat mereka tidak boleh yang muda menikah duluan. Setelah itu Laban ibaratnya akhirnya Yakub terpaksa bekerja 7 tahun lagi demi bisa mendapatkan Rahel. Jadi bagaimana dulunya dia yang suka menipu saudara ya, akhirnya ditipu oleh pamannya sendiri. Dia bekerja 14 tahun, saudara akan lihat. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari Yakub. Bagaimana meskipun Yakub mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Kan disebutkan juga bagaimana Yakub diceritakan, saya akan ceritakan dengan cepat saudara ya, bagaimana Yakub tambah kaya setiap hari. Jadi 20 tahun saudara, 20 tahun dia ada di Haran. Haran itu di sebelah utaranya Israel, di Syria saudara ya. 20 tahun dia ada di sana, 14 tahun dia bekerja bakti untuk dapatkan istrinya 2 itu. 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Karena pada waktu itu Yakub sempat protes kepada Laban. Dia mau pulang. Tapi Laban tahu, karena saudara kita lihat dibaca di Alkitab bahwa Laban ini bisa seperti ilmu tenung saudara. Dia bilang dia practice divination. Jadi dia punya ilmu tenung. Dia bilang bahkan dalam ilmu tenungnya itu dia tahu bahwa Yahweh memberkati dia karena Yakub. Jadi orang yang ibaratnya dengan ilmu hitam, dengan black magic dan segala macam bisa tahu bahwa Yahweh memberkati dia karena Yakub. Ini yang tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia nggak jelas. Dia nggak ngomong itu divination, padahal bahasa Inggrisnya jelas. Itu tenung, saudara. Nah, singkat cerita akhirnya Yakub tinggal di situ, masih bersama-sama dengan Laban, tapi dia minta bagi hasil. Dan Tuhan memperkaya Yakub dengan sangat luar biasa. Jadi bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub menjadi kaya, itu dengan cara yang sangat tidak masuk akal, saudara. Dengan cara yang di luar nalar. Kemarin sempat sharing di rumah bahwa Ishak bagaimana dia menjadi kaya. Dia menabur dalam waktu kekeringan, saudara. Dan Tuhan membuat dia panen 100 kali lipat dalam masa kekeringan. Sesuatu yang impossible. Begitu juga dengan Yakub, saudara. Dia bilang bagiannya dia adalah domba yang bercak-bercak. Yang berbintik-bintik. Lalu semua yang lahir itu berbintik-bintik, saudara. Jadi otomatis semuanya jadi bagian Yakub. Dan begitulah dia bertambah kaya dengan supernatural. Gak mungkin ini saudara. Kalau logikanya orang kerja ini gak mungkin saudara. Dan itulah Tuhan kita saudara. Dia berkarya tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Jadi Tuhan luas sekali, dia begitu besar. Tidak bisa dibatasi dengan otak manusia yang segitu kecilnya saudara. Lalu kita lanjut. Bagaimana akhirnya Yakub mau pulang, saudara. Karena pada waktu di battle, Tuhan berjanji dia akan bawa Yakub pulang. Nah kita baca Kejadian 31 ayat 1 sampai 7. Kejadian 31 ayat 1 sampai yang ke 7. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ayat 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban sudah tidak lagi seperti yang dulu kepadanya. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Nah ini Tuhan ngomong langsung saudara. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Tuhan sendiri yang ngomong. Ayat 4. Sudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu, ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Elohim, ayahku menyertai aku. Saudara akan temukan saudara ya, setelah beberapa waktu
saudara baca kisah Yakub, semakin sering dia menyebutkan kata-kata Tuhan atau Elohim. Dia ibaratnya selalu dalam kata-katanya itu ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Kita akan lihat pattern ini terus menerus. Ayat 6. Juga kamu sendiri tahu, aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi dia yang dulu mencurangi orang, sekarang jadi dicurangi saudara ya. Nah jadi dibalik sama Tuhan. Tapi dia katakan, balik ayat 7. Tetapi Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi selalu subjeknya ada Elohim. Jadi dalam kata-katanya ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Saudara akan lihat perkembangan dari karakternya ini. Si Yakub ini saudara. Lalu ayat 17, langsung lompat. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Ayat 18. Digiringnya seluruh ternaknya, segala apa yang diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang diperolehnya dari Padan Aram dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya ke tanah Kanaan. Dia mau pulang, saudara. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. 20. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Boleh dibuka di Kejadian KJV-nya, di versi King James-nya. Di sini kan cuma dikatakan mengakali, saudara ya. Ini bukan sesuatu yang biasa, tapi dalam King James-nya jelas. Jacob stole away unaware. Jadi dia dalam bahasa aslinya juga gitu, dia mencuri. Bahwa dia tidak ngomong, tidak pamit kepada mertuanya, lalu dibawa semuanya pulang, meskipun itu kepunyaannya, itu dianggap dosa. Jacob stole, dia mencuri. Dalam bahasa aslinya juga disebutkan seperti itu. Kalau bagi saya nggak mencuri, saudara, mungkin saudara ya. Tapi definisi penulis Alkitab, dia mencuri. Nah, kita lanjut di sini. Saudara, mungkin kalau kita flashback, saudara ya, bukankah Tuhan yang nyuruh dia pulang? Kalau Tuhan yang suruh dia pulang, kenapa dia nggak pamit? Nanti kita akan lihat, saudara. Kalau Tuhan yang suruh dia pulang, bukankah pada saat Yakub, seandainya dia nggak sembunyi-sembunyi, dia ngomong langsung dengan Laban, tidak sanggupkah Tuhan mengubah hati mertuanya untuk mengizinkan dia pulang? Sanggup, saudara. Tapi Yakub nggak percaya. Nah, tapi Tuhan kita tuh luar biasa. Dia baik, dia tetap membela Yakub. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu itu Laban tahu Yakub pergi. Dikejarnya lah Yakub 7 hari perjalanan. Tiba-tiba sebelum sampai kepada Yakub, datanglah Tuhan dalam mimpi kepada Laban. Jadi orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi sebelum ketemu sudah dibilangin sama Tuhan, jangan ngomong apa-apa sama Yakub. Lanjut di ayat 29. Lalu Laban bilang apa, saudara? Aku ini, pada waktu dia bertemu dengan Yakub akhirnya besok, Laban menyebutkan satu kalimat seperti ini. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Elohim ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jaga baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Artinya apa, saudara? Kalau Laban berbicara seperti ini, berarti niatnya dia di awal adalah jahat. Dia berkuasa, nggak ada orang kalau nggak niat jahat bilang, aku ini berkuasa loh melakukan yang buruk kepada kamu. Berarti kan niatnya jahat, saudara. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tetap bela, saudara. Padahal disebutkan tadi bahwa Yakub yang dianggap mencuri karena pulang nggak pamit, saudara. Tapi Tuhan kita tetap bela dia. Inilah kasih karunia Tuhan, saudara.
Yakub padahal dikasih tahu Tuhan, pulang. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia pasti akan sertai. Oh, Tuhan bilang, aku akan menyertai. Tidak mampukah Tuhan mengubah hati Laban? Sangat mampu. Tapi Yakub yang gak percaya. Sehingga dia perginya gak ngomong, saudara. Gak pamit. Inilah kasih karunia Tuhan yang terlihat di perjanjian lama. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Meskipun salah, dibela, saudara. Salah, dibela terus. Nah, ayat 41. Kita lanjut, saudara ya. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Saudara lihat nih, keluh kesahnya dia. Keluh kesahnya si Yakub. Selama 20 tahun aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ini adalah summary, saudara. Apa yang jadi unek-uneknya Yakub pada waktu itu. Nah, setelah itu Yakub bertemu dengan Laban, mereka rekonsiliasi, akhirnya terjadi perjanjian. Mereka membangun suatu monumen di tempat yang bernama Mispa. Dan Laban bilang mereka bersumpah ada korban yang dipersembahkan di situ, tidak boleh salah satu dari mereka melewati batu itu dengan niat jahat. Jadi intinya tidak boleh mereka saling berbuat jahat terhadap satu dengan yang lain. Nah, setelah selesai, ibaratnya setelah selesai fase yang pertama dari kepulangan Yakub ini, saudara, sampailah dia ke fase yang kedua, ke fase yang paling menyeramkan buat Yakub pada waktu itu, yaitu bertemu dengan Esau, kakaknya. Kejadian 32, kita baca, kita agak banyak ayatnya, saudara ya. Tapi ayat-ayat ini perlu supaya saudara tahu settingnya, karakternya seperti apa yang dia katakan. Kejadian 32 ayat 3 sampai 12. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Edom ini adalah Yordania, saudara ya. Jadi makanya daerah Petra itu daerah merah karena Edom itu artinya merah, saudara. Tanahnya Esau itu memang. Lalu ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Saudara perhatikan, katanya dia panggil kakaknya apa, saudara? Tuan. Itu dalam bahasa Ibrani Adoni. Jadi tuan, Lord. Kalau dalam bahasa Inggris, kata hambamu. Dia pakai kata bahasa Ibrani Evet. Jadi artinya apa? Dia ini hamba kepada Esau. Saudara perhatikan karena ini signifikan. Nanti ada banyak kali dia pakai kata-kata Adoni dan Evet. Hamba dan tuan. Dia bercerita, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat 5, aku mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak, laki-laki dan perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ayat 6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu Esau, ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Saudara, kalau saudara lihat 400 orang ini bersama-sama dengan Esau bukan niat baik, saudara. Kalau orang gak niat perang, ngapain dia bawa 400 orang, saudara? Jadi waktu itu ya Esau emang berniat kurang baik, berniat jahat terhadap Yakub. Dia marah, saudara. Karena Esau pernah bersumpah bahwa dia akan membunuh Yakub. Karena dia dendam, saudara. Hak kesulungannya, berkatnya dicuri. Lalu ayat 7. Dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Itu dia ibaratnya dalam kata bahasa hari ini stres berat, saudara ya. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing, domba, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan luput. Jadi dibagi 2 supaya salah satu selamat, saudara.
Sudah pikirannya jelek sekali. Wah ini bahaya ini. Pasti Esau ini marah. Bawa 400 orang ini niatnya jelek. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ini yang dia katakan saudara. Ya Elohim nenekku Abraham. Elohim ayahku Ishak. Ya Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak. Lihat saudara, kata-katanya Yakub, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Inilah kalau saudara paham kebaikan Tuhan, saudara mulai mengerti apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara, saudara akan ngomong, Tuhan sebenarnya aku gak layak untuk menerima segala kasih karunia dan kebaikanmu. Sebab aku membawa hanya tongkat waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Dia cuma bawa tongkat saudara waktu berangkat. Tetapi sekarang menjadi 2 pasukan. Dia menjadi sangat kaya. Ayat 11. Lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dan anak-anaknya. 12 terakhir. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Inilah doanya Yakub dalam ketakutannya saudara. Padahal saudara, kalau kita mundur, boleh dibuka ayat 1 sampai 2. Yakub barusan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dikatakan seperti ini, Yakub melanjutkan perjalanannya. Ini setelah dia selesai dengan Laban. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Elohim dengan dia. Ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah inilah bala tentara Elohim. Sebab dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Saudara, kebetulankah ini? Enggak, saudara, saya yakin enggak kebetulan. Tapi rabi-rabi Yahudi enggak ibaratnya berusaha mengartikan, berusaha mengerti ini, tapi enggak paham, saudara. Apa sebabnya, kenapa tiba-tiba dia ketemu dengan malaikat? Kok aneh? Cuman 2 ayat, habis itu selesai, saudara. Tempat itu Mahanaim. Mahanaim artinya 2 perkemahan. Mungkinkah, kalau boleh saya propose kepada saudara, mungkinkah sebenarnya Tuhan temukan dia dengan malaikatnya, karena Tuhan tahu dia akan ketemu Esau. Karena Esau bawa 400 orang. Tapi dia barusan ketemu malaikat. Ada perkemahan bala tentara Tuhan. Padahal sudah dikasih tunjuk sama Tuhan nih loh, bala tentaraku. Dan tempatnya itu dekat saudara. Mahanaim, Yabok, Penuel, tempat-tempat yang mereka sebutkan itu satu area. Jadi ditunjukin sama Tuhan, ini loh tentaraku yang menyertai engkau. Tapi ketemu 400, udah gemetar dia saudara. Padahal yang menyertai dia yakin lebih besar. Itulah manusia saudara. Seringkali kita ini gak percaya. Tuhan sudah kasih petunjuk A, B, C. Dia sudah sertai dari dulu sampai sekarang. Tapi masih aja gak percaya. Seringkali kita seperti itu. Betul kan saudara? Tapi berbahagialah kita. Diberkatilah kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia tidak capek-capek untuk meyakinkan kita saudara. Untuk percaya kepada dia. Selalu dia, meskipun gak percaya, loh kan sudah diomongi. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong gitu, mungkin gitu saudara. Tapi Tuhan gak, dia terus yakinkan kita. Ayo percaya, ayo percaya, ayo percaya. Dia yang memulai segala sesuatu saudara. Makanya iman itu adalah Tuhan yang memulai. Bukan kita. Itu adalah God persuading us. Dia yang mempersuade kita untuk percaya kepadanya. Lihat saudara, sudah dikasih tunjuk, ketemu Esau 400 orang, takut. Padahal yang menyertai dia malaikat. Yang menyertai Esau manusia biasa. Betul saudara? Sampai sini saya harap saudara bisa mulai mendapatkan. Karena perjalanannya ini memang panjang saudara. Tapi kita melihat bagaimana progression, development dari karakter, bagaimana Tuhan berurusan dengan Yakub ini indah. Indah sekali saudara. Lalu seperti yang saya katakan tadi, apakah Yakub merasa takut?
Apakah dia merasa percaya? Oke, Tuhan berserta dengan aku. Esau besok ada kok malaikat. Enggak, saudara. Takut justru. Dia malah split. Pasukannya jadi dua. Relakan salah satu mati. Jelek sekali pemikirannya. Langsung mikir yang terburuk. Bukankah manusia juga seperti itu, saudara? Kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mikir, oh langsung siapkan yang terburuk. Siapkan yang terburuk. Itu logika manusia. Betul, saudara? Nah, ini yang dialami Yakub sama seperti kita sehari-hari. Nah, lalu kita lanjut, saudara. Tuhan belum selesai. Dia lihat Yakub gak percaya, dia yakinkan Yakub sekali lagi. Kejadian 32 ayat 22. Ini ayat bagian yang sangat aneh dan orang Yahudi pun gak ngerti ini, saudara. Semua ibaratnya banyak interpretasi tentang ini, tapi susah dimengerti. Pada malam itu Yakub bangun. Ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan segala miliknya. Semua diseberangkan, saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Aneh sekali, saudara ini. Kita baca, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang ini kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang ini, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. 29, bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah nyalah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Elohim berhadapan muka. Makanya Peniel artinya face of God. Makanya ini yang makanya waktu saya cerita tentang ini, saudara ya, saya baca, saya tulis, baru tadi pagi selesai. Saya nggak tahu kalau Pak Frans nyanyi face to face. Kadang-kadang kita ini juga bingung, saudara ya. Apakah yang diceritakan di sini, apa benar yang Tuhan mau cerita? Sometimes kita berpikir seperti itu, saudara. Tuhan, ini banyak yang bisa diomong, lu mau ngomong yang mana? Itu seringkali setiap kali mau sharing, selalu itu pertanyaannya, saudara. Tapi hari ini saya diteguhkan pada saat lihat list lagu di grupnya worship face to face. Oh iya, berarti memang Tuhan mau bicara soal face, wajahnya kepada kita hari ini. Nah, lalu dikatakan seperti ini, aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kalau boleh dibuka Alkitab, menerjemahkan Alkitab. Sebenarnya orang ini siapa, saudara ya? Kita buka di Hosea 12 ayat 2 sampai 5. Hosea 12 ayat 2 sampai 5. Ini Alkitab menerjemahkan Alkitab, saudara ya. Jadi orang ini siapa? Karena dalam di kitab Kejadian cuma disebutkan Ish, artinya man. Hosea 12 ayat 2. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya.
Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Ini kalau dalam bahasa Inggris bukan ini saudaranya. Dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya. Itulah Yakub. Namanya minggu lalu saya sebutkan memegang tumit. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan siapa saudara? Elohim. Ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat. Dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di battle ia bertemu dengan dia. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Jadi apa yang Yakub lakukan di sini saudara? Dia bergumul dengan malaikat. Saudara lihat kalau dalam bahasa Inggris disebutkan the angel. The angel. Jadi bukan an angel, bukan seorang malaikat, tapi the angel. Jadi ada sesuatu yang particular, ada sesuatu yang spesifik tentang malaikat ini, saudara. Nah, dikatakan, yes, he had power over the angel. Dan prevail, dan dia menang. He wept, Yakub menangis. Dan minta berkat, berdoa kepada dia. Boleh kembali ke bahasa Indonesianya tadi. Biasanya kalau di Alkitab, saudara, dikatakan dengan huruf M. Malaikatnya M huruf besar, malah M ini malaikatnya huruf besar. Itu adalah Tuhan sendiri. Teofani, Kristus yang menjelma, penampakan Kristus di perjanjian lama. Seringkali ini saudara, seringkali pada waktu Abraham, sebelum Ishak lahir, Abraham didatengin oleh Tuhan sendiri bersama dengan malaikatnya. Jadi pada waktu itu Tuhan tuh menjelma jadi manusia untuk bertemu dengan mereka. Dan momennya Yakub adalah pada saat ini. Tuhan sendiri, Yesus Kristus itu saudara. Karena dia adalah Logos, firman yang menjadi manusia. Jadi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Logos firman ini, dia yang menjadi tangan kanannya Tuhan untuk berurusan dengan manusia. Jadi dia yang muncul pada Abraham, dia yang muncul pada Yosua, dia yang muncul pada Yakub. Ini adalah Kristus, ya, firman yang menjadi manusia itu sendiri, saudara. Dan dia menguatkan Yakub sebelum pertemuannya dengan Esau. Jadi dia bergumul semalam-malaman. Bahkan orang Yahudi, ya saudara, mungkin karena saking bingungnya melihat ini, mereka bilang, ini setan, orang gelap ini saudara. Karena apa? Sebelum fajar menyingsing dia harus pergi. Seperti setan saudara. Pertanyaannya, mungkinkah setan memberkati? Nggak mungkin, saudara. Apakah mungkinkah setan memberi nama Israel? Nggak mungkin, saudara. Jadi kenapa kok dia harus pulang sebelum fajar menyingsing? Kenapa, saudara? Karena kalau mungkin nggak, ini pemikiran saudara ya. Saya boleh nggak propose kepada saudara? Kalau matahari menyingsing, lalu Yakub melihat wajahnya dengan langsung, saudara. Mungkinkah Yakub mati? Karena nggak ada yang bisa lihat Tuhan? Mungkin nggak, saudara? Mungkin. Tapi kita nggak tahu alasannya kenapa. Nggak ada yang tahu. Rabi-rabi Yahudi pun nggak ngerti kenapa kok dia harus pergi pada waktu fajar menyingsing. Nggak tahu, saudara. Jangan dibayangkan seperti di pinggir-pinggir jalan seperti ini yang ada lampu, saudara ya. Boleh ditunjukkan fotonya Peniel, Mahanaim, dan Yabok. Dan peta sama ininya, sama gambarnya. Jadi daerahnya ini adalah seperti padang terbuka gitu, saudara. Next, boleh. Sungai Yabok, di sebelah timur Sungai Yordan. Lanjut. Nah, Mahanaim dan Peniel ini cuma seberangan, saudara. Jadi ini di salah satu daerah yang sangat dekat. Bukan sesuatu yang jauh. Belum ada kota pada waktu itu. Nantinya akan ada kota di situ. Namanya Penuel dan Mahanaim. Tapi pada waktu zaman Yakub belum ada kota. Saudara bayangkan waktu itu malam. Gak akan kelihatan. Gak ada penerangan, saudara. Dia sudah sendiri. Yang lainnya sudah pergi. Mungkinkah, saudara, pada saat fajar menyingsing dia akan lihat. Tuhan gak mau dilihat mukanya, dia pergi. Mungkin, saudara. Kita gak tahu pasti. Tapi yang pasti itu adalah Tuhan, Yesus Kristus. Kenapa? Ada satu alasan lagi.
Boleh dibuka Kejadian 32 ayat 28. Dikatakan seperti ini, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. Bukankah satu orang yang bergumul dengan Yakub? Ada berapa orang, saudara? Satu kan? Tapi kenapa dia bilang Elohim dan manusia? Bukankah Yesus Kristus adalah God-man, 100% Tuhan dan 100% manusia? Ini teofani, Kristus yang muncul di depannya Yakub, saudara. Nah, kenapa kok sampai Kristus harus muncul seperti ini, saudara? Kenapa kok sampai ini momen yang sangat pivotal? Kenapa kok sampai Tuhan harus turun tangan sendiri? Saudara buka Kejadian 33 ayat 1 sampai 7. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang. Ini setelah itu, saudara ya. Dengan diiringi 400 orang. Benar, saudara. 400 orang beneran datang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea. Sebagian kepada Rahel, serta kepada 2 budak perempuan. Ayat 2. Ia menempatkan budak perempuan itu di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Paling belakang. Nomor 4, ayat 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud ke tanah sampai 7 kali. Hingga ia sampai ke depan kakaknya. Jadi dia sujud sampai 7 kali di depannya Esau. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya ia, dipeluk lehernya, diciumlah dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara bayangkan 20 tahun sudah berlalu, saudara. Semuanya sudah berubah. Tapi waktu itu Esau masih dendam sama Yakub. Sehingga dia bawa 400 orang. Kalau enggak ngapain bawa 400 orang, saudara. Dan Tuhan, karena ini Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia ubah hatinya Esau dalam sekejap. Karena Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, saudara. Inilah Tuhan yang saudara dan saya layani. Apa yang menjadi, ibaratnya gini saudara. Semakin kita tahu bagaimana Tuhan ini mengontrol hati manusia. Semakin kita ngerti, saudara. Kalau kita di dunia kerja, bagaimana orang bisa beli dari kita? Kenapa orang bisa mau berhubungan bisnis dengan kita? Itu Tuhan yang mengarahkan, saudara. Tuh, banyak pekerjaan, ibaratnya banyak persaingan, banyak kompetitor. Tapi kenapa tuh Tuhan, ibaratnya orang itu tetap beli di kita? Itu Tuhan, saudara, yang mengarahkan hatinya. Amin, saudara. Jadi karena dialah sumber dari segala sesuatu. Dan dia buktikan di sini, saudara. Esau yang begitu marah, Tuhan bisa rubahkan menangis. Berdamai dengan dia. Luar biasa Tuhan, saudara dan saya. Kita buka Amsal 16 ayat 7. Sebentar lompat sedikit, saudara ya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Oke, berarti Tuhan berkenan kepada Yakub. Betul, saudara? Benar, saudara? Apakah Yakub orang yang percaya? Enggak. Apakah Yakub orang yang tanpa dosa? Enggak. Tapi Tuhan tetap berkenan kepada dia. Amin, saudara. Sampai musuhnya pun, Esau pun didamaikan dengan dia. Lalu yang signifikan, saudara, setelah itu, kejadian setelah itu sangat signifikan sekali. 20 tahun sudah berlalu sejak konflik mereka di awal. Kejadian 33 ayat 8 sampai 11. Dikatakan seperti ini, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih dari tuanku. Ayat 9, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi saudara ingat, dia bilang apa? Banyak. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat muka Elohim. Apakah ini pujian cuma untuk menjilat Esau? No. Ada arti yang dalam dari sini, saudara.
Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Elohim telah memberi karunia. Elohim lagi saudara. Tuhan telah memberi karunia. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Tadi Esau bilang, aku punya banyak. Berbicara tentang harta. Saudara. Dia punya banyak, kaya. Tuhan tetap memberkati Esau. Tapi Yakub dia katakan, I have everything. Aku sudah punya semuanya. Dia berbicara tentang apa? Kecukupan. Cukup. Aku sudah punya semuanya, segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuklah Esau sehingga diterimanya. Nah saudara, sebelum masuk lebih dalam saya ingin ajak saudara lihat. Di Kejadian 33 yang ayat, nah ini saya untuk mempersingkat waktu saudara ya. Ayat 10 dan ayat 11, kata-kata pemberian itu berbeda. Itu berbeda saudara. Terimalah persembahanku. Give, miskan, namanya ya. 33 ayat 10 boleh dibukain. Kata-katanya minha saudara ya. Minha, my present, giveku, minha. Tapi berubah di ayat 11. Ayat 11 dikatakan birkat, my blessing. Terimalah berkatku ini. Dulu mungkin kalau nggak belajar literatur Yahudi saudara ya, sulit mengerti ini. Apa bedanya saudara? Nggak akan ngerti. Tapi pada saat kita gali lebih dalam, rabi-rabi itu juga menganalisa sampai sedalam ini saudara. Saya banyak belajar dari orang Yahudi, tapi kita tetap tahu yang mana yang kasih karunia, yang mana yang effort. Kita bisa pilah-pilah sendiri. Ini apa yang dia lakukan di sini, itu sangat signifikan. Karena apa? Dia sedang mengembalikan berkat yang dia curi. Terimalah berkatku. Untuk supaya tahu saudara ya, apa sih berkat yang dia curi? Buka Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilahnya ia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. 28. Elohim akan memberikan kepadamu embun dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuan Adoni atas saudara-saudaramu. Anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat Esau yang dicuri oleh Yakub, dikembalikan kepada kepada Esau. Oleh karena itu ia sujud 7 kali. Ini kan menggenapi ini saudara. Kata-katanya Tuhan itu digenapi semua saudara. Anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Yakub tadi sujud sama Esau. Lalu dikatakan apa? Ayat 28 boleh dilihat. 28. Elohim akan memberikan kepadamu embun dan tanah-tanah gemuk, gandum, anggur. Berbicara tentang harta dan kuasa, saudara. Hartanya apa? Yakub memberikan, banyak yang Yakub berikan kepada dia. Ternaknya diberikan semua kepada Esau pada waktu itu. Lalu dia sujud kepada Esau. Dia panggil Esau Adoni, tuanku. Saudara, hasil perjumpaan dengan Kristus itu luar biasa. Perubahannya luar biasa. Yakub sekarang dia tahu posisinya. Dia tahu identitasnya. Kalau saudara lihat kenapa dia tadi bilang, melihat wajahmu Esau seperti melihat wajahnya Tuhan. Kenapa? Apakah itu dia menjilat, memuji-muji Esau? Bukan saudara. Karena memang selama ini Yakub hidup dengan figur Esau. Dia selalu melihat Esau, lihat Esau. Karena Esau itu segala sesuatu yang bukan Yakub. Esau anak yang dicintai oleh Ishak. Dicintai oleh papanya. Pandai berburu. Dia di padang dia bisa menjadi perang dengan baik.
Dia bisa survive di padang. Dia ibaratnya jadi alpha male. Jadi tipe Esau itu adalah alpha male. Dia benar-benar dominan. Alpha. Dicintai, pandai berburu. Dan makanya dalam waktu lahirnya dia hidup dengan memegang tumit kakaknya. Artinya apa? Dia mau jadi seperti Esau. Wajah yang Yakub lihat kalau dia ngaca adalah wajahnya Esau. Identitasnya dia adalah dia pingin jadi seperti Esau. Kalau enggak ngapain dia inisiatif dia curi hak kesulungannya. Dia apa? Dia curi hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Buat apa? Kenapa kok dia mau disuruh mengambil berkat Esau oleh Ribka? Kenapa sampai susah payah dia menyamar dari Esau? Karena identitasnya dia adalah kakaknya dulu saudara. Oleh karena itu Tuhan datang kepada Yakub, dia perbaiki identitasnya. Sehingga Yakub bukan lagi orang yang memegang tumit Esau, tapi dia adalah orang yang berpegang sama Tuhan. Karena apa? Bahkan sampai terakhir orang figur misterius itu mau pergi, Yakub pegangi. Lepaskan aku, karena ini mau fajar menyingsing. Tidak mau dilepaskan sampai kamu memberkati aku. Jadi dia berubah saudara. Jadi dari orang yang ingin jadi seperti Esau, setelah dia lihat mukanya, face of God. Mukanya Kristus, dia jadi orang yang berbeda. Perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan dia. Kenapa? Kenapa kok Yakub harus diubahkan? Karena Tuhan mau berkarya dalam hidupnya. Tuhan ingin lepaskan ini loh, masa lalu yang gak bagus. Dalam diri manusia itu banyak hal-hal yang buruk di depan, di belakang. Tapi Tuhan berurusannya itu per step by step. Pelan-pelan dia remove, pelan-pelan dia minggirin. Dulu yang penipu ditipu orang. Apakah itu tabur tuai? Bukan saudara, tabur tuai konteksnya adalah keuangan. Dalam kisah para rasul, tapi itu Tuhan sedang mendidik dia. Bagaimana rasanya ditipu? Supaya dia lebih dewasa, saudara. Kedewasaan itu terjadi pada saat kita pakai sepatunya orang lain. Dan Yakub dididik Tuhan seperti itu. Sampai akhirnya 20 tahun. 20 tahun Tuhan akhirnya ubahkan hatinya. Dari dia yang dulu mengidolakan Esau. Sekarang dia sudah melihat wajahnya Kristus. Amin saudara. Dia lihat wajahnya Tuhan sendiri. Jadi senternya dia bukan kakaknya lagi. Pusat fokus senternya dia adalah Tuhan. Dari situ Tuhan berkarya kepada dia. Untuk bisa Tuhan berkarya, dia harus lepaskan ini semua. Harus lepaskan ini semua dan Tuhan harus datang sendiri. Karena ini momen yang sangat penting. Berkatnya Esau adalah kekayaan dan kuasa. Tapi berkatnya Yakub adalah Yesus Kristus. Berbicara tentang tanah dan keturunan, saudara. Oleh keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati. Berbicara soal siapa? Yesus Kristus. Berkatnya dia jauh lebih besar. Makanya Israel tidak pernah ditakdirkan seperti Romawi, seperti Yunani, seperti negara-negara yang besar yang berkuasa di sini, berkuasa di sana. Enggak. Israel bukan takdirnya untuk seperti itu. Israel takdirnya adalah untuk membawa keselamatan untuk seluruh dunia lewat Yesus Kristus. Inilah bagaimana Tuhan berkarya step by step, saudara. Makanya Yakub bisa berkata, I have everything. Aku sudah punya segalanya. Saudara sudah kenal Yesus, saudara sudah lihat dia, saudara miliki Yesus, saudara sudah punya semuanya. Semuanya, everything you have. Saudara. Itulah power dari saudara bertemu dengan dia face to face. Muka demi muka. Lalu makanya Tuhan dituliskan di Kejadian pasal 1 saudara ya. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Oh, rupa kita. Sesuai dengan gambar dan rupa kita. Berarti rupanya siapa? Tuhan. Kalau manusia cari identitasnya dia harus lihat siapa? Tuhan, saudara. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia.
Manusia banyak sekarang yang kehilangan identitas dalam zaman yang semakin kacau. Solusinya hanya satu, lihat Kristus. Pada saat saudara lihat Kristus, saudara tahu siapa saudara. Saudara tahu identitas saudara. Karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Inilah identity crisis yang tidak dimiliki orang zaman sekarang. Pada saat saudara temukan dia, pada saudara lihat Kristus, saudara akan tahu siapa saudara. Saudara adalah orang yang dikasihi. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah karya agungnya Tuhan. Inilah makanya Yakub bisa berkata, aku punya segalanya. Shalom, komplit. Semuanya, makanya lagunya tadi bilang apa? I am complete, I am made whole in your presence. Jadi aku sempurna, aku utuh di dalam hadiratnya. Amin saudara. Saudara, marilah kita untuk ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 3-6. Mau ada acara saudara ya. Sorry jadi agak terlalu lama. 2 Korintus 4 ayat 3-6. Ini Paulus yang berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maksudnya kalau orang gak percaya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Saudara lihat, Injil disebut apa? Cahaya, light. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Elohim. Kristus adalah gambaran Tuhan. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, jemaat, karena kehendak Yesus. Ayat 6. Jadi pendeta itu atau rasul itu hambanya jemaat. Saudara. Posisinya seperti itu. Sebab Elohim yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini maksudnya apa? Agak rancu saudara ya. Kalau dalam terjemahan aslinya, ini maksudnya gini. Waktu itu Tuhan menciptakan terang, bilang apa saudara? Jadilah terang. Nah, kembali Paulus bicara soal penciptaan. Sebab Tuhan yang telah berfirman, jadilah terang pada waktu penciptaan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Diterangi hatinya. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Pada saat saudara ketemu Yesus, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat saudara ketemu Yesus, hati saudara sedang diterangi oleh cahaya dari Tuhan. Yang sangat-sangat terakhir saudara. Kalau saudara ingat, Kejadian 28 ayat 11. Waktu itu saya sempat cerita, pada waktu sampai Betel. Itu hari terakhir dari Yakub di tanah perjanjian. Alkitab repot-repot mencatat matahari terbenam. Saudara ya. Ya sampai satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Alkitab repot-repot mencatat matahari terbenam. Tidak kebetulan saudara. Kenapa? Buka Kejadian 32 ayat 31. Kejadian 32 ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ini hari terakhir sebelum dia masuk lagi ke tanah perjanjian. Jadi sebelum keluar, matahari terbenam. Sebelum masuk lagi, setelah 20 tahun, matahari terbit. Kenapa? Kenapa saudara? Kok repot-repot Alkitab cari matahari terbenam, matahari terbit? Artinya pada saat Yakub di luar tanah perjanjian, pada saat dia di Haran, di Syria, itu malam hari. Betul? Pada saat dia di dalam tanah perjanjian itu siang, terang. Pada saat di luar tanah perjanjian itu malam, saudara. Nah, kembali ke ayat yang sudah kita baca tadi. Seringkali dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengibaratkan tanah perjanjian itu adalah dalam kasih karunia. Artinya apa? Di luar tanah perjanjian itu under law, hukum Taurat. Bukan di bawah kasih karunia. Berbahagialah saudara dan saya, kita sudah kenal Yesus, kita sudah diterangi, menerima cahaya kemuliaan Tuhan, hati kita sudah diterangi, saudara under grace,
berarti saudara ini hidup dalam terang. Orang yang belum kenal Kristus, yang belum lihat cahaya wajahnya, mereka hidup dalam malam hari. Termasuk orang yang under law. Masih berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat. Karena Rasul Paulus selalu bilang, tanah perjanjian itu marilah kita masuk ke tempat perhentian. Tempat perhentian apa? Tanah perjanjian. Apa itu? Kasih karunia. Restnya dia. Under grace. Pada saat saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan effortmu sendiri. Saudara sedang hidup dalam terang. Amin, saudara. Saudara hidup dalam terang. Kalau saudara, makanya kita terus ceritakan, jangan pakai usaha manusia. Jangan pakai usaha manusia. Karena di luar itu, saudara dalam kegelapan. Apakah Tuhan tidak menyertai? No, Tuhan selalu menyertai. Lihat Yakub, Tuhan tetap sertai, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Tapi kita yang sudah tahu, kita bersyukur. Kita benar-benar bersyukur. Tuhan, siapa kita? Kok engkau mau nyatakan dirimu kepada kami? Kenapa engkau mau terangi hati kita? Amin, saudara. Ingat, saudara, satu hal, kalau saudara lupa, semua yang diceritakan hari ini, ingat bahwa under grace, di bawah kasih karunia, saudara bergantung dengan dia. Itu saudara hidup dalam terang. Bukan dalam kegelapan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu buat kami. Saya selesai berbicara, Tuhan. Engkau nyatakan lebih lagi revelation tentang siapa Engkau, tentang kebaikan-Mu buat jemaat NCC, Tuhan. Aku tahu bahwa jemaat NCC ini spesial di mata-Mu, Tuhan. Karena Engkau menyatakan begitu banyak kepada mereka. Pelihara mereka, Tuhan, dalam kasih karunia-Mu. Tuntun setiap langkahnya. Buat suara-Mu, tuntunan-Mu semakin nyata dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa hidup dipimpin oleh Roh bersama-sama dengan Engkau. Menjalani hari-hari mereka. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Berkati kesehatan mereka. Terima kasih Yesus. Dan lebih-lebih lagi, tambahkan pengetahuan, pewahyuan tentang siapa Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Worship His holy